Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Damayanti, NIM 1912111642 dari kelas 2C Prodi S1 Keperawatan Stikes Macu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Video ini dibuat untuk pemenuhan salah satu tugas kewarganegaraan. Makna Pancasila berdasarkan lambangnya. Sila pertama. Makna Pancasila yang dibahas pertama adalah sila pertama. Seperti diketahui, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan. Bahkan Indonesia mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sila pertama ini dilambangkan oleh simbol bintang berkepala 5 dengan warna kuning keemasan yang berada di dalam perisai hitam. Simbol ini mencerminkan sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi penerang bagi setiap jiwa manusia. Selain itu, nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman paling utama bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu sila kedua. Makna Pancasila urutan berikutnya adalah sila kedua. Sila kedua mengangkat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tercermin oleh simbol rantai yang tersambung utuh satu dengan yang lain. Gelang-gelang kecil yang menyusun rantai tersebut menunjukkan eratnya hubungan manusia satu dengan yang lain, di mana masing-masing saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Sila ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera. Kemudian yang ketiga yaitu sila ketiga. Makna Pancasila selanjutnya yaitu sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan oleh simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Pohon beringin ini berada di dalam perisai berwarna putih. Pemilihan simbol ini menggambarkan nilai kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Yang keempat yaitu sila keempat. Makna Pancasila yang tidak kalah penting tercantum pada sila keempat. Sila keempat ini dilambangkan oleh simbol kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah. Simbol kepala banteng ini dipilih untuk menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan, di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan yang terbaik. Berkumpul dan berdiskusi menjadi solusi untuk setiap perbedaan atau pertentangan yang terjadi di kehidupan. Sila ini juga mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah dan konflik di masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu sila kelima. Makna Pancasila yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima dilambangkan oleh simbol padi dan kapas dengan berlatar perisai putih. Pemilihan simbol padi dan kapas ini menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat untuk terwujudnya kehidupan yang layak. Lambang ini juga mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya. Selain itu, lambang padi dan kapas juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang B yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu.
Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya pulau-pulau tersebut, secara otomatis terdapat beraneka ragam budaya, bahasa, ataupun tradisi yang berbeda-beda antar suku. Untuk mempersatukan perbedaan tersebut, tentulah diperlukan suatu wadah yang dapat menampung segala perbedaan tersebut, dan salah satu wadah tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini lahir dari pemikiran jenius para tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, sebagai anak bangsa kita harus menjaga dan merawat semboyan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian merawat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku, bangsa, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara, kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi, dan komunikasi penerimaan masyarakat terhadap perubahan keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, keberagaman bukan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang berbeda-beda dan yang maju peradabannya serta sejahtera rakyatnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.